Nah, jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk sama-sama sharing berkenaan dengan karena Allah mencintai kita. Kalau ada pertanyaan, betulkah Allah itu mencintai kita? Maka jawabannya betul. Nah, kalau ditanyakan lagi, ada nggak buktinya? Nah, kita sampaikan bukti-bukti bahwa Allah mencintai kita. Yang pertama, bukti bahwa Allah sangat mencintai kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menurunkan pesan cinta yang kita temui dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-42. Kan hadis Arba'in itu yang disusun oleh Syekh Nawawi, yang Imam Nawawi, itu kan jumlahnya 42. Jadi hadis Arba'in itu jumlahnya berapa? 42. Dan hadis ini letaknya pada hadis yang terakhir atau hadis yang ke-42. Ini tentang firman Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada dalam Quran. Jadi firman Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi, tapi tidak terdapat atau tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Ini yang disebut sebagai hadis qudsi. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, tapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Allah menyampaikan buat kita, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rojautani ghafartu laka. Selama kalian masih mau berdoa, masih mau berharap hanya kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, kuampuni engkau. Kuampuni. Ini bahasa sederhananya nih, Allah pengen bilang ke kita, kalian anak keturunan Adam, selama kalian masih mau aja berdoa dan terus meletakkan harapan itu kepadaku, kuampuni kalian. Para ulama menjelaskan, kenapa dalam hadis qudsi ini Allah memanggil kita dengan bapak moyang? Kan bisa aja nih yang lebih dekat dengan kita adalah Nabi kita. Bisa saja Allah menyampaikan, hai kalian umatnya Muhammad, hai kalian umatnya Nabi Muhammad. Bisa aja, kan kita dengan Nabi kita kan dekat jaraknya. Ini kenapa dipanggil dengan yabna Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, kan jauh. Ya kan? Kita dengan Nabi Adam jaraknya apa? Jauh. Tapi Allah memanggil kita dengan bapak moyang kita. Hei kalian anak keturunan Adam, ternyata Allah memiliki maksud, ini panggilan kemuliaan. Ketika seorang itu atau seorang hamba dipanggil dengan bapak moyangnya, itu panggilan kemuliaan jemaah sekalian. Makanya orang-orang Arab jahiliyah, termasuk bukan hanya sebatas Arab jahiliyah, sampai sekarang. Bahkan di negara-negara tertentu, termasuk di negeri jiran itu, ketika menyampaikan nama pasti dengan binnya. Ya, ketika menyampaikan nama pasti dengan binnya. Misalnya Abdurrahman bin Haji Bakil, kan gitu. Atau misalnya Zulkifli bin Abdul Ghani. Itu disebutkan, kenapa? Karena memang penyebutan ayah itu sebagai bentuk pemuliaan. Dan apalagi kita dipanggil bukan cuma sebatas ayah kita, tapi bapak moyang kita. Ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, kata Allah. Selama kalian masih mau berdoa, masih mau berharap, kuampuni kalian. Alama kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dan seberapa besar dosa kalian. Ini baik nih jamaah sekalian. Allah tuh baik banget. Kalian punya salah, kalian punya keburukan, kalian banyak maksiatnya. Terus kalian masih mau doa, masih mau berharap, kuampuni, kata Allah. Seterusnya Allah menyampaikan, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Lau balagot dzunubuka ananas sama, sekiranya dosa kalian itu ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Nah, ini kabar buat kita nih. Kalau kita mengaku bahwa kita ini banyak kesalahannya, banyak dosanya bertumpuk, apa kata Allah? Sekiranya dosa kalian ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit, summa astaghfartani, kemudian kalian mau saja mohon ampun, mau istighfar, mau balik gitu. Apa kata Allah? Ghafartu laka, tetap kuampuni engkau. Baiknya Allah, baik. Jadi kalau kebayang nggak ada satu dosa dan dosa itu ditumpuk sampai ke langit, itu dosa kita gitu. Wajar rasa-rasanya dalam tanda kutip ketika seorang mengatakan, sudahlah Allah juga nggak bakal ngampuni, dosa saya terlalu banyak. Apa kata Allah? Tetap kuampuni kalian. Dan selanjutnya Allah itu kan tahu ya, karena memang Allah yang telah menciptakan kita, Allah mengerti dan faham betul bahwa tabiat dari manusia itu, kalau sudah melakukan kesalahan yang besar, cenderung untuk melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Gak ada orang yang tiba-tiba ngebunuh itu, gak ada jemaah sekalian, gak ada. Orang yang tiba-tiba langsung melakukan kesalahan yang besar itu gak ada. Pasti dimulakan dengan hal-hal yang kecil.
Misalnya orang yang terbiasa judi misalnya, yang sampai rela menaruhkan rumahnya, kebayang nggak? Dan ini kisah nyata gitu. Berapa tahun yang lalu ada orang yang kemudian curhat, Ustaz, doakan saya, kenapa? Ini rumah ini kalau nggak sampai dibayar akhir bulan ini ditarik. Sama bank, saya bilang bukan. Sama teman sendiri. Masalahnya taruhan bola, bayangin coba. Taruhan bola, kebayang ya? Taruhan bola, dan kita yakin contoh misalnya gini, Itali lawan Indonesia, kebayang kan siapa yang bakal menang? Jangan meremehkan juga nih ya, ini kita punya timnas kan ya, timnas kita luar biasa, tapi dia udah hitung-hitungan gitu. Misalnya tim Itali, tim skuad utamanya lagi berhadapan dengan timnas kita misalnya, ini sampai orang tuh yakin bahwa pasti Itali menang. Taruhan rumah nih ya, taruhan rumah. Kebayang nggak? Yakin bahwa negara sebelah itu pasti menang, Italia pasti menang. Ternyata qadarullah Indonesia menang. Kebayang nggak? Nah, itu gambaran seperti itu. Ini dia ini bertaruh bola dengan kawannya karena dia yakin timnya itu pasti menang, tim unggulan, tim unggulan. Saya yakin sudah waktu itu saya pasti menang. Taruhan rumah. Kebayang nggak? Rumah. Saya bilang istighfari aja, sudah istighfari. Kalau memang rezekinya ya pasti balik nih rumah. Tapi kalau nggak ada rezekinya mau diapain juga. Saya sampaikan kayak gini, Ustaz, gimana saja? Gimana ya, situ yang punya urusan, saya harus tanggung jawab kan? Situ yang punya urusan, saya ingin menyampaikan bahwa banyakin aja istighfar. Mungkin kita akan mengatakan nggak usah dibayar, nggak bisa kayak gitu, Pak. Ini maksudnya bebannya beban mental, Pak. Kalau sampai nggak dibayar tuh bebannya mental kan. Nah, buat orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian, ketahuilah bahwa mereka tidak akan melakukan hal sekonyol itu kalau tidak mulai dengan hal-hal yang sederhana. Dimulai dengan taruhan 10.000, ya kan? Naik 100.000, naik 1 juta, 5 juta. Itu sampai nanti pada tahap yang sudah lebih tinggi itu bisa mempertaruhkan nyawa, bahkan yang bisa mempertaruhkan nyawa. Ini bahayanya. Dan Allah tuh tahu jemaah sekalian bahwa orang-orang itu, manusia itu kalau sudah kelewat batas itu cenderung putus asa. Kalau sudah jatuh ke dalam kesalahan yang besar, cenderung juga untuk melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Itu manusia. Maka Allah nggak pengen ngelihat hamba-hambanya kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang membisikkan Allah tidak akan mengampuni dosa kalian terlalu banyak, sudahlah bunuh diri aja, itu syaitan. Itu iblis jemaah sekalian. Allah itu sekalipun kita banyak salah, banyak dosa, Allah tidak pernah memanggil kita dengan panggilan tercela. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita, nggak boleh bilang ke orang lain, nah di neraka nih, ini kelewat batas nih orang, pasti Allah nggak bakal mengampuni. Nggak boleh. Kita temukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika ada 2 orang dari kalangan Bani Israel dulu, ada 2 orang yang berkakaknya, kakak beradik ya, kakak beradik. Kedua-duanya itu bedanya satu nih, si kakak ini adalah ahli ibadah yang disebut sebagai abid. Yang kedua adiknya itu al-asi, orang yang pandai betul melakukan kemaksiatan. Jadi adik kakak itu sumur dan langit gitu, jauh betul. Satu kakaknya ahli ibadah, yang satu adiknya ahli maksiat. Kakaknya sebagai seorang kakak kan punya kewajiban menasihati. Maka dia bilang ke adiknya, "Dek, sudah nah Dek, sudah. Tobat sudah sama Allah." Apa kata adiknya? "Sudahlah Kak, urus aja urusan kakak, aku urus urusanku sendiri lah." Ketemu lagi, "Dek, sudah nah Dek. Sudah. Ini kalau kamu seperti ini, Allah nggak bakal ngampuni kamu loh nanti." Udah. Sampai kemudian ketemu lagi, untuk kali yang ketiga ini dinasihatin lagi, sudah. Ini model-model kayak gini, aku jamin Allah nggak bakal mengampuni dan Allah akan masukkanmu ke dalam neraka. Itu kata kakaknya. Udah sebel betul nih kakaknya nih kepada adiknya. Ternyata di penghujung hayatnya, satu mendapatkan ampunan, satu mendapatkan celaan. Ini si kakak yang ahli ibadah ini kemudian dihadirkan oleh Allah. Apa yang kau katakan dulu kepada saudaramu? Aku katakan kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Bahwa engkau ya Allah tidak akan mengampunimu dan engkau akan masukkannya ke dalam neraka. Apa kata Allah? Apakah engkau tahu apa yang ada dalam genggamanku? Apakah engkau tahu apa yang sedang ada dalam genggamanku? Jadi jangan digambarin Allah punya tangan ya, bukan. Apakah engkau tahu yang aku miliki? Kata Allah. Tidak ya Allah. Kemudian dibukakan catatan itu bahwa Allah mengampuni si fulan tadi. Allah mengampuni adiknya yang banyak kemaksiatannya itu karena di penghujung hayatnya si adik ini sempat tuh bertaubat.
Dan ternyata si kakaknya sampai penghujung hayatnya dia tidak sempat bertobat atas kesalahannya, mengatakan kepada adiknya bahwa adiknya bakal dimasukkan ke dalam neraka. Coba bayangin, nggak boleh. Kita melihat ada orang yang masih hidup, kita katakan ini ahli neraka, ini nggak boleh. Selama dia masih tetap memiliki nyawa, kesempatan untuk diampuni itu masih terbuka aja mas kalian. Selama nafas itu masih ada pada diri seseorang, kesempatan untuk dia bertobat dan kesempatan dia mendapatkan ampunan itu masih ada. Gak boleh kita bilang ahli neraka. Gak boleh. Lalu kemudian Allah itu ketika melihat ada hamba-hambanya melakukan keburukan, banyak dosanya, banyak aibnya, Allah nggak pernah memanggil mereka dengan panggilan yang buruk. Hei kalian ahli neraka, itu nggak ada. Kalian yang kujungan pala batu, itu nggak ada juga. Allah sekalipun memanggil orang-orang yang sudah kelewat batas. Lihat surah Az-Zumar ayat ke-53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang seperti apa ya Allah, yang telah melampaui batasnya. Selama kita beriman, Allah tetap panggil kita dengan panggilan apa? Hamba. Hai kalian hamba-hambaku, kata Allah. Wahai kalian hamba-hambaku. Ini panggilan cinta ya mas kalian. Panggilan sayang nih. Hai kalian hamba-hambaku. Sekalipun setelah kalimat hamba tadi diterangkan oleh Allah yang telah melampaui batasnya. Tapi kan Allah nggak langsung bilang kayak gini. Hei kalian yang sudah melampaui batas. Enggak. Tapi Allah mengatakan apa? Hai kalian hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Nah Allah sudah manggil nih mereka yang sudah terlampau batas, sudah terlampau melampaui batas. Tapi panggilan ini bukan untuk menakut-nakuti. Apakah Allah memanggil mereka untuk mengazab? Apakah Allah memanggil mereka untuk masukkan mereka ke dalam neraka? Ternyata tidak. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sudah dipanggil, kalian yang banyak kesalahannya, kalian hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Coba. Itu Allah tuh. Harusnya kita juga meniru nih. Ketika melihat ada saudara-saudara kita yang jatuh dalam keburukan, jangan bahagia. Jangan juga nyinyir gitu, merasa jijik. Allah orang kayak gitu nggak ada kebaikannya sama sekali, jangan. Allah aja nggak pernah memanggil seorang itu dengan panggilan tercela. Kita yang belum tentu ada jaminan surga, yang belum tentu selamat dari neraka, kita mengatakan dia adalah ahli neraka. Itu nggak boleh. Nah jamaah sekalian, dalam hadis qudsi ini Allah melanjutkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai kalian anak keturunan Adam, inna kalau ataitani bikurobil ardi khotoya, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kebayang nggak? Ini bumi nih sebesar ini, itu isinya dosa kita semuanya. Kiranya kalian, kata Allah, datang kepadaku dengan membawa kesalahan, bawa dosa, bawa aib, bawa keburukan sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian datang dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, gak syirik. Jadi datang kepada Allah dengan tidak menduakan Allah dengan apapun, tidak menduakan Allah dengan keris, tidak menduakan Allah dengan jimat, bahkan tidak mendoakan Allah dengan pekerjaan. Nah ini nih, kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak sekalian ini kan insya Allah di surga ya, insya Allah ya. Kata Allah apa? La ataituka biqurabiha magfiratan. Aku, kata Allah, akan menjemput kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi impas. Jadi jangan pernah ragu untuk kembali jamaah sekalian. Gak apa-apa di masa lalu kita buruk. 40 tahun yang lalu kita nggak kenal salat. Gak apa-apa. Ada mungkin di sini di antara kita yang kerja di lokasi dulu sulit banget untuk melakukan kebaikan. Sholat juga akhirnya terlewat. Ya kadang-kadang juga dikodo gitu ya. Padahal gak ada alasan syar'i sebenarnya. Kita kodoin tuh sholat. Gak apa-apa. Sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang nggak apa-apa. Balik aja gak jam. Karena neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang bukan hubungan dengan Allahnya yang kurang baik, bukan. Tapi lebih banyak karena apa? Karena hubungan dia dengan makhluk yang kurang baik. Kalau hubungan sama Allah kurang baik, itu gampang, bukan berarti meremehkan, bukan. Kalau kita punya hubungan yang kurang baik sama Allah, tinggal gelar sejadah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, taubat, Allah terima. Tapi kalau hubungannya dengan makhluk, kita punya hubungan yang buruk nih dengan makhluk, ini panjang urusannya. Serius ini. Salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan orang yang bangkrut, itu salah satunya apa? Orang yang banyak kezalimannya sama orang lain.
pahala hajinya dia bawa, pahala umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, sedekahnya dia bawa. Tapi masalahnya ketika ditimbang, ini orang udah ahli surga nih. Ketika ditimbang pahalanya baik, banyak. Tapi ternyata ada orang datang, ya Allah, saya pernah dizalimi sama dia. Apa kata Allah? Ambil pahalanya, diambil. Ya Allah, aku juga pernah dizalimi dengan lisannya. Kata Allah apa? Ambil pahalanya. Datang lagi orang, ya Allah, aku pernah difitnah. Ambil lagi pahalanya, gitu. Pahalanya ada nggak? Ada. Pahala haji, umroh, sedekah, zakat, sholat, ada pahalanya. Tapi masalahnya banyak kezalimannya sama orang. Hubungan dia dengan Allah baik, tapi hubungan dengan makhluk dia nggak baik. Habis pahalanya. Jadi kalau orang ini nih, sekiranya orang ini udah nggak ada yang datang lagi sudah. Jadi dosa dan pahalanya sama. Dia kemungkinannya di A'raf. Lihat surah ke-7 itu, surah Al-A'raf. A'raf itu sebagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, Al-A'raf itu artinya tempat yang menjadi pemisah antara surga dan neraka. Itu tengah-tengah tuh. Buat siapa? Buat mereka yang pahala dan dosanya sama. Tapi dimungkinkan orang-orang yang berada di A'raf itu pasti ke surga nantinya. Kenapa? Orang-orang yang ada di A'raf itu ketika melihat penghuni neraka, dia mengatakan, ya Allah, jangan sampai kami terjerumus ke situ. Ketika melihat ahli surga mendapatkan kenikmatan, mereka mengatakan, ya Allah, pengen juga kami masuk ke dalam situ. Dan para ulama tafsir menafsirkan bahwa orang-orang yang ada di A'raf itu nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Orang yang masuk ke neraka itu karena apa? Karena dosa. Sedangkan orang yang ada di A'raf itu nggak punya dosa. Dan nggak mungkin juga nggak masuk ke dalam surga. Kenapa nggak mungkin masuk ke dalam surga? Karena saat mereka berada di Araf, mereka doa sama Allah. Dan tidak mungkin bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa orang yang tidak punya dosa. Gitu ya. Jadi orang yang di Araf itu tengah-tengah. Mau disiksa nggak ada dosanya, mau dimasukin ke surga nggak ada pahalanya, coba. Tapi dia tinggal nunggu rahmat Allah aja. Dan nggak mungkin Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di Araf kemudian dimasukkan ke dalam surga itu, ke dalam neraka itu nggak mungkin. Pasti masuk ke dalam surga. Tapi masalahnya orang ini masih ada datang satu lagi. Ya Allah, ya, aku juga pernah disakiti oleh siapa? Oleh dia itu. Tapi dia udah habis pahalanya. Kata dia apa? Aku punya dosa nih, ya Allah. Ambil, kemudian ditelatakan kepada orang yang tadi datang kepada Allah dengan membawa pahala segunung itu. Subhanallah, gitu ya. Jadi kalau hubungan kita sama Allah nggak baik itu urusannya gampang lah. Bukan menyepelekan, bukan. Tapi lebih gampang dibanding urusan kita dengan makhluk. Maka kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat aku. Dan Allah menutup hadis ini dengan menyampaikan, dan aku, kata Allah, akan menjemput kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan kalau sudah tahu hadis ini nih, kalau ada saudara-saudara kita yang sudah melampaui batas, jangan pernah kita mengatakan, wah, pintu surga udah ketutup nih buat orang model kayak gini. Jangan. Ya, doakan aja kebaikan buat dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang banget sama kita, cinta betul dengan kita. Terbukti ketika Allah memberikan kita apa-apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita minta. Jadi Allah itu tidak hanya memberi apa yang kita minta, lebih dari itu Allah memberi apa yang kita butuhkan. Coba kalau kita mau kontemplasi aja sedikit. Ini mumpung mau akhir tahun ya kan, muhasabah lah, perenungan. Rasa-rasanya secara garis besar yang kita minta sama Allah itu semuanya udah dikabul. Ya. Coba dari runutin aja permintaan-permintaan sama Allah. Dulu gitu ya, pengen bisa berhaji, Allah kabulin. Pengen betul bisa umroh lah ya Allah, walaupun nggak bisa haji, dikabulin juga. Dulu waktu masa-masa SMA, lulus pengen kuliah, dikuliahi. Bisa lulus, bisa dapat pekerjaan, dapat pasangan, dapat keturunan. Rasa-rasanya nih, itu semua permintaan kita yang kita minta sama Allah udah dikabulin. Ya kecuali untuk paling 1-2 item aja yang belum Allah kabulin. Tapi semuanya udah. Tapi untuk hal-hal yang kita butuhkan, gak pakai kita minta, Allah penuhi. Siapa di antara kita yang pernah minta nafas? Kayaknya nggak ada tuh. Sesoleh apapun kita pernah nggak sebelum tidur, ya Allah detakkan jantung hamba sampai besok, ya Allah kedipkan kedua mata hamba sampai besok, ya Allah alirkan darah ini ke seluruh anggota tubuh yang membutuhkannya sampai esok. Ada nggak? Ada. Biasa aja tuh, kita nggak pernah minta. Bahkan detak jantung juga kita nggak pernah minta. Cuma angkat tangan, saya kasih 50.000 ya. Ada yang pernah minta detak jantung sama Allah gitu? Ya Allah detakkan jantung hamba. Kayaknya nggak ada. Biasa aja tuh. Minta disehatkan liver, paru,
hati, nggak ada, biasa aja, kita nggak pernah minta. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita? Jantung kita tetap detak, kita masih bisa berkedip, masih bisa bernafas, jantung sehat, liver juga sehat, empedu juga dijaga betul sama Allah, ya kan? Kenapa Allah berikan? Karena kita butuh, sekalipun kita nggak minta. Makanya para ulama menjelaskan, kalau gitu ya, kalau ada satu permintaan yang belum Allah kabulkan, ada satu permintaan nih yang ternyata lama betul Allah belum mengabulin nih. Ada satu tips yang disampaikan oleh para ulama, syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk syukur atas fisik yang masih sehat. Ya Allah, terima kasih atas nikmat kedua mata. Jangan-jangan nih Allah gak mau ngasih kita lebih karena yang ada aja jarang disyukuri. Dan Allah tuh saking cintanya sama kita, Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, tapi lebih dari itu Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga aja mas kalian, Allah itu saking sayangnya sama kita, Allah ciptain bulan buat kita. Allah menciptakan bulan untuk kita. Apa hubungan bulan dengan cintanya Allah coba? Gini, bulan itu di tanggal 1 Hijriah ya, tanggal 1 misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu ya. Kan secara hitung-hitungan Syamsiah yang Januari, Februari itu kan beda ya dengan hitungannya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Makanya kalau setiap kali berganti tahun, puasa kita tuh selalu bergeser di bulan-bulannya. Ya kan? Dulu kita ingat betul gitu. Dulu beberapa mungkin 10 tahun yang lalu, biasanya rangkaiannya kan gini. Selamat Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Benar nggak? Itu deketan betul tuh jaraknya. Itu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu jaraknya deket betul gitu. Idul Fitri, Natal, Tahun Baru itu sepaket gitu. Sepaket. Tapi sekarang jauh. Kita di April, ya kan? Di April dan mereka tetap aja di Desember. Paham ya? Karena memang beda hitungannya, beda berapa belas hari gitu. Jadi ternyata jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan bulan, itu bukan hanya sebatas penghias malam. Bukan hanya sebatas pas bulan purnama kita lihat terang, bukan cuman itu, bukan. Tapi ketika Allah menciptakan bulan, Allah ingin memberikan pelajaran sekaligus peringatan buat kita. Itu alasan kenapa Allah menciptakan bulan. Padahal nggak ada bulan juga nggak apa-apa ya kan. Coba malam ya malam lah. Jarang di antara kita, siapa di antara kita yang nungguin bulan? Ini kan nggak ada juga, kecuali memang akhir bulan ya sama awal bulannya karena gajian kan. Tapi kalau misalnya bulan-bulan pada malam hari sengaja gitu kita keluar kemudian ngeliatin bulan, nggak ada, biasa aja tuh. Sekiranya lo nggak ciptain bulan juga itu nggak apa-apa, malamnya buat tidur, siangnya buat bekerja kan ya. Tapi ternyata Allah ciptakan bulan saking sayangnya buat kita, saking sayangnya sama kita, Allah ciptain bulan sebagai bentuk peringatan sekaligus pelajaran buat kita. Peringatan tentang apa dan pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang singkatnya perjalanan hidup kita di dunia. Coba lihat tanggal 1 ya. Bulan itu kan kecil ya. Makanya ada istilah lontong basi itu dari sini nih. Tahu lontong basi? Di kalender lebaran tanggal 28 ya kan? Udah bikin lontong tuh tanggal 26. Karena tanggal 28 mau lebaran kan. Ternyata pemerintah tanggal 28-nya, tanggal 27 malamnya mengumumkan bahwa lebaran diundur gitu ya. Tambah 1 hari lagi. Ini lontong udah 4 hari nih. Basi lah nih lontong. Jadi istilah lontong basi itu dari sini ya mas kalian. Wajar, kenapa? Karena memang bulan tuh kecil ya mas kalian. Pada tanggal 1 di bulan Hijriah itu kecil dan nyaris tak terlihat. Makanya biasa beda kan. Ini hari ini ada yang lebaran, ada yang masih tambah 1 hari lagi. Karena bulannya kecil. Sekiranya Allah nggak nyiptain bulan dan kita hitung pokoknya Muharram 28 hari, Safar 29, itu aman sudah hitungannya. Tapi masalahnya bulan kita ini berubah. Kelihatan gitu kan ya, ini belum sampai nih hilalnya, ditunda lebarannya. Sudah sampai hilalnya, sudah sampai berarti besok lebaran gitu. Allah tuh pengen memberikan pelajaran buat kita, tanggal 1 tuh bulan nggak kelihatan. Tanggal 5 bulan sudah mulai kelihatan. Tanggal 10 bulan sudah mulai besar, walaupun belum sempurna nih belum. Sampai pada tanggal 15 di tanggal Hijriah tuh, bulan besar. Yang biasa kita sebut sebagai bulan purnama. Nah pertanyaannya, ketika Allah sampaikan usia bulan pada usia 20, 25, 28, apakah bulan bertambah besar? Kan tidak. Bulan kembali mengecil. Itu sama persis seperti perjalanan hidup kita aja mas kalian. Kita terlahir dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Seperti bulan tadi itu, kecil.
Kemudian Allah sampaikan usia kita pada usia 1 tahun sudah mulai berjalan. 2 tahun sudah mulai berlari, ya kan? 17 tahun larinya dari rumah. Bayangin coba ya. Kalau 2 tahun masih lari-lari di sekitaran rumah. Kalau sudah 17 tahun, 20 tahun, larinya udah keluar rumah sudah. Jauh. Terus Allah sampaikan usia kita pada usia ke-40. Allah sampaikan usia kita pada usia 40. Ini Nabi mau wanti-wanti usia 40 jamaah sekalian. 40 nih kalau sudah nggak mau dekat dengan kebaikan, sudah celaka nih orang kayak gini nih. Asli celaka. Nabi itu sudah ngingetin tentang usia 40. Termasuk Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Ahqaf itu usia berapa? 40. Dan sebagaimana Nabi kita diangkat menjadi seorang Nabi di usia berapa? 40. Jadi 40 itu masa-masa keramat jamaah sekalian. Masa-masa keramat saat seorang itu mencapai pada puncak kesuksesannya, fisiknya juga sempurna di usia 40. Tahu Aderai nggak? Aderai tahu? Badannya gede tuh. Paham ya? Gede tuh badannya yang Aderai itu. Beliau menyampaikan dalam satu jurnal, ada satu artikel tuh beliau pernah menyampaikan kayak gini. Saya itu merasakan puncak-puncaknya dari karir gitu ya. Pokoknya kematangan itu di usia 40. Beliau menyampaikan seperti itu. Tapi setelah itu kemudian melemah. Setelah itu kemudian melemah. Walaupun sekarang kita tetap melihat beliau itu orangnya bugar ya, tetap aja. Usia nggak bisa bohong. Sekalipun badan kekar, tetap aja di usia 40 ke atas. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah, Allah berikan kesempatan kepada kalian masa kuat. Ini bulan purnama nih. Bulan purnama, cahayanya terang, bulannya besar. Nah kita di usia 40 tahun, kita ini sudah sempurna, mental juga udah matang gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah ketika usia 45, 50, apakah kita bertambah kuat? Tambah hebat kan enggak? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah masa kuat tadi, Allah kembalikan kalian dalam keadaan lemah dan Allah tumbuhkan uban di atas kepala kalian. Sama nggak perjalanannya? Sama. Bulan tanggal 1 kecil sampai tanggal 15 besar, kemudian mengecil kembali. Kita lahir kecil, lemah, kemudian membesar, kuat, kemudian kembali lagi dalam keadaan lemah. Makanya kalau sampai ini kita cuma ngelihat bulan hanya pas bulan purnama aja, itu kelewatan. Sesekali lah lihat bulan, oh ya Allah bulan kecil nih, nanti lihat, besar nih, sama dengan usia kita. Udah besar nih bulan, nanti juga kecil lagi, sama dengan kita hari ini kuat, nanti akan dilemahkan yang sudah tumbuh-tumbuh uban di kepalanya. Nah tolong ya, sudah mulai ingat nih, kalau sudah 40 tahun ke atas, kita melemah jemaah sekalian, kita melemah. Kembali lagi melemah itu bukti sayangnya Allah sama kita. Kenapa Allah ciptakan bulan? Karena Allah sayang sama kita, karena Allah cinta sama kita. Dan terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu saking sayangnya sama kita, saking cintanya sama kita, Allah itu terkesan dalam tanda kutip ya, pelit betul. Allah itu terkesan pelit saat memberikan catatan keburukan buat kita, dan Allah terkesan maha pemurah betul kalau memberikan kebaikan buat kita. Dan kita bisa lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang balasan untuk kebaikan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Idza hamma 'abdi bihasanatin. Kalau ada seorang hambaku berniat kuat untuk melakukan kebaikan, kata Allah, falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukan. Ini baru niat aja. Itu sudah dapat satu kebaikan ya Mas. Baru niat, belum dilakuin baru niat. Ya Allah, nanti ini saya mau duha. Ya Allah, nanti saya mau duha. Gak usah jauh-jauh nanti habis ini nih. Ini kan habis ini sebentar lagi syuruk kan ya. Ini sudah masuk waktu isyraq, tapi nanti kita kasih waktu 5 menit ke depan, bahkan sampai 10 menit ke depan. Kan ada waktu isyraq nih. Ya Allah, nanti nih selepas pengajian saya mau sholat sunnah syuruk. Baru niat tuh. Apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah, catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Kebayang nggak? Kita belum sholat syuruk, belum. Baru niat nih, ya Allah nanti habis kajian mau sholat syuruk. Udah dapat satu kebaikan. Kan karena boleh jadi kan ya, pas mau sholat syuruk pengen buang angin. Keluar masjid buang angin, mau balik lagi udah males kan, akhirnya pulang. Tetap dapat satu kebaikan yang sempurna. Dari mana? Dari pahala niat. Oke.
Wa in amilaha, dan ternyata kalau dikerjakan, kita kan sudah niat nih, nanti selepas pengajian habis bilang dia saya mau salat syuruk, betulan salat. Apa kata Allah? Faktubuha bi asyri amsalha, catatkan baginya 10 kebaikan. Itu bedanya. Itu bedanya berapa? 10 kebaikan. Malaikat kan nanya, ya Allah cukup nggak? Jangan cukup sampai 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Itu bedanya amalan yang nggak pakai niat dengan amalan yang diniatkan. Kalau habis pengajian nih nggak pernah diniatin buat salat syuruk, selesai pengajian salat ya dapat segitu aja sudah. Dapatnya ya paling minimal 10 lah ya udah. Segitu aja pahalanya. Tapi kalau pakai niat, ya Allah nanti saya mau syuruk, nanti saya mau duha. Ketika dilakukan bukan cuma 10 tapi sampai 700 kali lipat. Nah, bedanya ketika Allah bercerita tentang keburukan. Wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin. Kalau ada seorang hambaku berniat melakukan keburukan, ini keburukan nih. Kalau tadi kebaikan, sekarang keburukan. Falam ya'malha, akan tetapi tidak sempat dilakukannya. Apa kata Allah? Fala taktubuha, maka jangan kalian mencatat dia sebagai orang yang melakukan dosa. Itu bedanya. Berniat melakukan kebaikan dapat 1 pahala, berniat melakukan keburukan nggak dicatat sebagai sebuah dosa. Udah kesal sama tetangga nih kan? Ku kempasin memang bannya malam. Wah, udah kesal betul, sebel betul sama tetangga nih. Ku kempasin memang bannya nanti malam. Ban mobil tuh, gak main-main. Malam udah ngidupin alarm, jam 2 bayangin dia ngidupin alarm. Bangun, betulan bangun, udah cuci muka gitu kan ya. Nggak sih wudu kan, masa mau melakukan keburukan pakai wudu kan. Udah bangun, udah cuci muka, udah siap keluar rumah. Dia bilang, bukan takut, bukan. Gak usah deh, ngapain, kasihan juga nanti besok dia nanti pergi terlambat, anak-anaknya terlambat. Gak usah deh gitu. Nahan diri untuk tidak melakukan, ini beda kan ya, beda. Jadi niatannya itu belum dicatat sebagai sebuah dosa, sekalipun niatan itu untuk niatan keburukan yang besar misalnya. Naudzubillah, ketika seorang ingin melakukan zina, nanti malam udah sepanang betul kepala itu, udah sepanang pengen melakukan kemaksiatan, pengen zina. Pas sampai malam, bukan gak berani, uang ada, kendaraan juga ada, dia mau sewa hotel di mana juga dia mampu, tapi dia tahan, ya Allah. Gak usah, nggak baik yang kayak ini Allah, gak usah deh, gak usah. Nahan diri, apa kata Allah coba? Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taktubuha, jangan dicatat dia sebagai sebuah keburukan. Padahal niatnya udah kencang betul tuh. Apa kata Allah selanjutnya? Wa in amilaha, kalaupun ternyata dia nekat melakukan itu, dia tetap ngempesin tetangga tadi. Wah, nekat, tetap aja dikempesin. Apa kata Allah? Faktubuha lahu sayyi'ah, wahai para malaikat, catatkan baginya 1 aja keburukan. 1. Paham ya? Cuman berapa? 1. Fa in taba, kalau dia menyesal. Ini kan ada orang yang habis zina kan nyesal, habis judi nyesal, habis melakukan keburukan terhadap tetangganya, ya Allah, tau kayak gini ya Allah, saya nggak melakukan ini ya Allah. Nyesel dia. Apa kata Allah? Famhuha, hapus catatan keburukannya. Coba bayangin. Itu untuk keburukan. Tapi kebaikan itu nggak ada istilah. Dia nyesel melakukan kebaikan, hapus. Nggak ada tuh. Karena ada orang nih, misalnya pas lagi masukin kotak infak 100.000, padahal niatnya 10.000, salah ngambil niatnya mas sekalian. Salah ngambil uang, ternyata 100.000 yang masuk, padahal niatnya berapa? 10.000. Nyesel, ya Allah, kok bisa-bisanya 100 yang masuk? Apakah Allah bilang hapus pahalanya? Enggak ada, tetap aja dihitung sebagai sebuah pahala. Beda ya, beda. Nah, jamaah sekalian, sebagai penutup, Allah itu saking baiknya nih. Kalau ada seorang hamba nih melakukan keburukan, kan malaikat itu kan berganti shift ya. Coba lihat hadis Bukhari dan Muslim itu. Malaikat itu ganti shift asar dan waktu subuh. Pernah dengar nggak? Waktu asar dan waktu subuh itu malaikat ganti shift. Jadi malaikat yang turun subuh nanti asar naik. Dan malaikat yang turun asar nanti subuh yang naik. Gitu aja terus, bolak-balik ke langit itu. Buat apa ngelaporin? Makanya Allah bertanya dalam hadis ini, menyampaikan kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian ketika meninggalkan hamba-hambaku itu, kata Allah. Mereka mengatakan nih, para malaikat, kami datang, mereka sedang sholat. Dan kami pergi dan mereka dalam keadaan sedang sholat. Maksudnya apa? Sholat subuh dan sholat asar. Sama malaikat asar juga ketika ditanya, kamu dalam keadaan seperti apa kamu meninggalkan hambaku? Aku datang pas dia lagi sholat, aku juga pergi pas dia lagi sedang sholat. Itu sholat subuh dan asar, jamaah sekalian. Malaikat ini mau ngelaporin nih keadaan-keadaan kita. Kalau untuk keburukan,
Malaikat ini datang naik ke atas. Bagaimana keadaan hambaku? Dia ini seperti melakukan keburukan. Apa kata Allah? Pelankan suaranya. Allah minta kepada para malaikat yang melaporkan keburukan seorang hamba dengan memelankan suara. Gak usah nyaring-nyaring kalau ngelaporin keburukan, pelanin aja suaranya. Tapi ketika ada seorang hamba melakukan kebaikan, ini ada orang yang taubat, ada orang yang menyambung silaturahim, itu malaikatnya aja belum nyampe, Allah yang mengumumkan langsung kepada makhluk yang ada di sekitarnya dengan menyampaikan, tuh lihat hambaku sedang bertaubat, tuh hambaku sedang melakukan kebaikan, hambaku menyesali perbuatan-perbuatannya tuh. Malaikatnya aja belum nyampe. Tapi sudah diumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda nggak? Beda. Itu saking baiknya Allah. Kalau dilaporin tentang keburukan, malaikat disuruh melanin suaranya. Tapi kalau untuk kebaikan, jangankan malaikat udah ngelapor, belum ngelapor aja sudah diumumin sama Allah. Allah itu baiknya Allah. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, Allah itu seperti itu perlakuannya buat kita. Allah tidak pernah membuat kita menjadi orang yang berputus asa. Allah juga terus memberikan apa yang kita butuhkan. Allah menciptakan bulan supaya menjadi peringatan buat kita. Allah juga memberikan banyak kebaikan atas pahala yang kita lakukan, apalagi kalau diniatin. Dan niatan tadi dilakui. Termasuk niat untuk sholat tahajud. Ini niat dari tahun yang lalu ya niatannya. Saya mau tahajud. Sampai hari ini belum juga tahajud. Tapi Allah juga tahu mana niatan yang cuma di bibir, mana niatan yang disertai dengan usaha. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin mengenal Allah, betapa Allah sangat mencintai dan menyayangi kita. Harapannya di penghujung hayat nanti kita mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Allah mudahkan kita menghadapi sakaratul maut dan mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.